Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman masih setia menonton video YouTube saya. Yang videonya menurut saya ya gitu-gitu aja. Mungkin ada teman-teman yang merasa bosan atau teman-teman yang merasa ya cuma itu aja, jadi mohon dimaklumi. Oke, kali ini pembahasan saya itu sebenarnya hal-hal lama yang ini amat sangat dibutuhkan buat teman-teman pemula, teman-teman. Yang akan kita bahas sekarang yaitu tentang besaran pompa filter yang bagusnya digunakan itu sebenarnya berapa sih gitu. Kan banyak sekali tuh teman-teman yang masih baru itu beli pompa filternya itu asal asal buat aja, asal beli aja teman-teman, tidak dihitung dulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih pentingnya teman-teman menghitung dulu volume air yang ada di akuarium. Kemudian biar teman-teman bisa menghitung besaran pompa teman-teman yang harus teman-teman beli ketika teman-teman punya akuarium. Jadi pompa filter itu nggak sembarangan teman-teman. Pompa filter itu ada besaran perputaran air yang harus sesuai. Karena kalau misalnya terlalu kecil itu amat sangat kurang bagus. Karena nanti kotoran-kotoran ikan itu nggak akan diserap secara sempurna, nggak bakal disedot secara sempurna. Tapi kalau misalnya terlalu besar itu juga kurang bagus bagi ikan-ikan tertentu. Makanya perlu diakali pakai seperti kalau pakai ikan mas itu pakai mushroom gitu teman-teman. Jadi teman-teman harus mengetahui berapa sih besaran pompa yang teman-teman harus tahu teman-teman. Saya kasih contoh dulu ya, bentar ya. Ini laki-laki ada Nimas, anak saya. Hai Nimas. Kok gak hai? Bentar. Oke, kembali lagi. Kenapa sih harus ada standar besaran pompa yang harus kita punya? Karena kalau misalnya teman-teman nggak membeli pompa filter sesuai dengan ukuran atau sesuai volume debit air teman-teman, itu otomatis perputaran air di dalam akuarium teman-teman itu kurang maksimal teman-teman. Jadi untuk standarnya air ini harus berputar minimal 8 kali di akuarium ke filter itu dalam 1 jam minimal ada 8 kali perputaran air teman-teman, karena itu juga mempengaruhi kepada kejernihan air teman-teman. Oke, kalau untuk teman-teman yang masih bingung tulisan pompa yang bagaimana sih ukurannya, itu yang lihatnya di mana lah. Ini teman-teman, seperti kayak pompa ini Armada, ini AM 1800A, ini merupakan modenya serinya seri 1800. Teman-teman lihatnya di sini, max 1800 liter per jam, L per hour kan ini. Berarti ini perputarannya 1800 liter per jam. Ini setiap jamnya jadi mampu mengeluarkan 1800 perputarannya teman-teman. Kalau ini tinggi dari jarak seperti ke bawah sampai ke atas itu tinggi yang mampu disemburkannya itu 1,6 meter teman-teman gitu. Nah teman-teman cukup fokus ke ini 1800 L per H. Nyari yang sesuai dengan besaran kapasitas akuarium teman-teman sekalian. Nyarinya di mana? Di online banyak. Saya dulu awal-awal tuh beli tak pikir udah cukup, ternyata dulu tak pikir saya itu beli aja, ternyata saya salah teman-teman. Makanya waktu itu saya itu bacanya yang di modenya yang di sini ya, kan ada di sini 1600 tapi dayanya itu 900 gitu. Saya keliru di situ. Jadi yang dilihat itu yang ini, ada kode 1800 liter per hour. Intinya L per H. Kalau ada itu berarti ini outputnya yang dihasilkan 1800. Tapi biasanya kalau pompa-pompa yang low watt itu ada yang ngomong sih itu kurang sesuai dengan output yang dihasilkan gitu teman-teman. Oke, cara ngitungnya gimana? Cara ngitung pertamanya teman-teman harus menghitung berapa sih volume air teman-teman. Berapa volume akuarium teman-teman yang teman-teman punya. Hitungnya gini. Dari sini ujung sini ke sana ini kan hitungnya panjangnya ini berapa senti. Kemudian ini anggaplah punya saya ya. Oke, saya hitungkan dulu.
ini kita hitung volume dulu ya. Dari sini ke sini itu kalau panjang akuarium saya itu panjangnya 160 cm. Berarti hitungannya volume dulu 160 panjang dulu, panjang dikali lebar. Lebarnya berapa? Lebar ini dari jarak sini ke samping sini teman-teman. Ini kalau akuarium saya itu panjang lebarnya 55 cm. Kemudian dikali tinggi. Nah, tingginya saya dari sini ke atas itu 70, tapi yang kena air dari sini ke sini itu sekitar 60 cm. Berarti di sini dikasih 60. Kemudian hasilnya ini dibagi 1000. Oke, sudah ya teman-teman ya. Saya hitung dulu ya. Nih mas lagi. 160 dikali 55 dikali 60 dibagi 1000 sama dengan 528. Nah, berarti ini ada 528 debit air. Volumenya air saya ini 528 kilo, teman-teman. Ini berarti sekitar 5 kuintal, teman-teman. 5 kuintal atau setengah ton lebih. Tapi kalau dihitung sama sound filternya, ini bisa jadi 600 atau 700, teman-teman. Itu pernah saya hitung juga, itu sekitar 500-600. Nah, kemudian untuk menentukan besaran pompa air, tinggal teman-teman kalikan sirkulasi air ini yang berputar, untuk intinya yang berputar masuk ke filter, kemudian masuk lagi ke filter, masuk lagi, itu volume ini teman-teman dikali 8. Jadi 528 dikali 8. Nah, hasilnya saya harus beli pompa dengan kapasitas 4200. 4228. Oh, 24. 4224 ya. Berarti saya harus beli pompa yang di sini kapasitasnya 4000, yang di sini ini kan 1800. Berarti saya harus beli pompa sebesar 4224 liter per hour. Gini teman-teman. Nah, berarti akuarium saya harus pakai minimal 4200. Ini hasil dari mana ya? 528 kali 8 ini teman-teman. Kenapa harus kali 8? Untuk sirkulasi bagusnya dalam 1 jam itu minimal ada 8 kali sirkulasi penggantian air dari atas output turun ke filter, di sistem filtrasi dimasukin lagi. Itu ada 8 kali perputaran air teman-teman. Itu untuk menjaga stabilitas ekosistem yang ada di dalamnya. Nah, masalahnya nggak ada akuarium belum pernah saya temukan yang 4200 teman-teman. Makanya disarankan memakai yang lebih tinggi. Misalnya 4200 nggak ada, pakai 4500 atau pakai 5000 atau pakai 5500 gitu teman-teman. Nah, tapi itu ditentukan dulu dengan berapa ikan apa sih yang kita rawat, karena nggak semua ikan itu sama. Ada ikan-ikan yang nggak bisa dengan arus kenceng. Makanya kalau untuk ikan mas koki itu ngakalinya pakai mushroom teman-teman. Kayak saya kan pakai mushroom, itu diakali pakai mushroom biar supaya nggak merusak dorsal kalau misalnya ikannya saya ikutin kontes. Dan juga ini cepat banget untuk membesarkan pembiakan ikan-ikan saya teman-teman. Dan juga nggak ganggu, karena ikan mas koki itu kurang terlalu suka ketika arusnya terlalu kencang. Berbeda dengan ikan-ikan predator yang lain, itu suka dengan arus-arus yang besar teman-teman. Pernah saya kasih pompa filter yang ukurannya 5000. Itu waduh, ikannya itu gimana gitu, kayak kurang gimana, terlalu besar arusnya, jadi ikannya itu ya gitulah teman-teman. Makanya kemarin saya turunin lagi ke 4500. Itu pun pakai mushroom, karena kalau pakai mushroom itu
eh, air yang masuk itu nggak terlalu kenceng, nggak terlalu ngerusak juga ke sirip-siripnya ikan-ikan saya gitu teman-teman. Jadi sekali lagi teman-teman harus tahu dulu teman-teman merawat ikan apa, kemudian besaran akuariumnya berapa, dan teman-teman mau dimasukin ke sirkulasi berapa gitu teman-teman. Nanti hasil volume itu dikalikan minimal dikali 8, dikali 10 nggak apa-apa. Tapi kalau untuk ikan mas koki dikali 8 atau dikali 9 atau 10 lah maksimal itu udah cukup menurut saya. Menyesuaikan berapa besaran akuarium atau kolam teman-teman. Nah tentunya kalau pakai kolam itu pakai yang lebih besar lagi teman-teman. Karena daya sedotnya itu besar, daya semprotnya juga besar. Jadi di situ lebih bagus lagi dan bisa lebih membuat akuarium menjadi jernih dan ekosistem yang ada di dalamnya menjadi lebih sehat lagi teman-teman. Karena kalau misalnya kita cuma ngandelin intinya gini, perputaran sirkulasi air itu juga mempengaruhi kadar oksigen yang ada di dalam air kita teman-teman. Makanya kalau ikan mas koki memerlukan banyak buih-buih itu microbubble namanya kalau nggak salah, itu biar daya oksigen mereka tinggi teman-teman. Karena jujur ikan mas koki itu ikan-ikan yang gopok, yang nggak bisa kalau nggak oksigennya besar. Mereka bakal terkendala di pengembangan atau mereka akan sulit untuk besar kalau misalnya oksigennya mereka nggak tercukupi teman-teman. Jadi bukan hanya tentang makanan, tapi tentang oksigen yang masuk itu harus besar juga kalau ikan mas koki. Makanya ikan mas koki disarankan memakai mushroom karena mampu menciptakan mikrobubble yang banyak teman-teman. Gitu teman-teman. Ya weslah sekian dulu untuk video kali ini. Untuk teman-teman yang mungkin masih bingung mau menanyakan sesuatu, silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya buatkan konten. Atau kalau misalkan tata cara saya masih kurang tepat, monggo silakan saya dikasih saran, dikasih kritik. Akan saya buatkan videonya khusus tentang bagaimana saya harus merubah tatanan. Jadi kita bisa sharing-sharing di kolom komentar juga tentang bagaimana seharusnya bagusnya. Dan tentunya nggak setiap lokasi itu berbeda juga teman-teman. Ini mas lagi nih. Hai nih. Ya gitu saja, terima kasih teman-teman sudah nonton. Silakan di-share biar teman-teman yang lain juga tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nih mas. Salam nih mas. Assalamualaikum dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.